Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Zalekha Ibrahim, Stambuk 161 2019 0034. Baik, saya akan menjelaskan mengenai praktikum pertama dengan judul Embriologi Gigi atau Odontogenesis Gigi. Secara garis besar, pertumbuhan dan perkembangan gigi dibagi menjadi 5 tahap. Yang pertama, tahap pertumbuhan. Pada tahap pertumbuhan terbagi lagi menjadi 4 tahap. Yang pertama, tahap inisiasi. Tahap ini biasa juga disebut dengan bud stage. Tahap ini terbentuk pada minggu ke-6 sampai minggu ke-7 kehamilan. Pada tahap ini hanya terdapat oral epitelium yang kemudian akan membentuk selapis tipis yang disebut dental lamina. Dental lamina kemudian akan berpenetrasi ke dalam mesin kinjau. Pada minggu ke-8 akan terbentuk kuncup yang disebut dental bud yang dikelilingi jaringan mesenkim. Tahap inisiasi terjadi pada minggu ke-6 sampai minggu ke-7, sedangkan bud stage terjadi pada minggu ke-8. Pada akhirnya, dental bud akan membentuk cekungan. Dental bud biasa disebut dengan tunas gigi. Pada tahap ini, organ yang akan terbentuk yaitu dental bud dan dental lamina. Selanjutnya, tahap kedua dalam tahap pertumbuhan, yaitu tahap proliferasi atau biasa disebut dengan cup stage. Tahap ini terjadi pada minggu ke-9 sampai minggu ke-10. Jaringan mesenkim akan mendorong dental bud untuk membentuk cekungan. Dental papilla terbentuk dari jaringan mesenkim. Pada tahap ini juga mulai akan terbentuk tunas gigi permanen. Organ enamel terbentuk dari dental lamina. Di antara inner dan outer epithelium terdapat reticulum stellata. Inner dan outer terbentuk dari dorongan jaringan mesenkim akibat adanya papilla dental. Tahap ini disebut dengan cup stage karena bentuknya mirip kopi terbalik. Pada tahap ini, organ yang terbentuk yaitu dental papilla, organ enamel, serta inner dan outer epithelium. Selanjutnya, tahap keempat dalam tahap pertumbuhan yaitu bull stage atau tahap histodiferensiasi. Dental papilla akan membentuk dentin yang berasal dari sel odontoblast dan pulpa, sedangkan inner dan outer akan membentuk email atau disebut ameloblast. Jaringan mesenkim akan berubah menjadi pulpa, sedangkan ameloblast akan berdiferensiasi menjadi email dan odontoblast akan berdiferensiasi menjadi dentin. Tahap ini terbentuk pada minggu ke-11 sampai minggu ke-12. Disebut dengan bell stage karena bentuknya yang menyerupai lonceng. Pada tahap ini,
organ yang akan terbentuk yaitu dentin, email, dan pulpa. Tahap terakhir dalam tahap pertumbuhan yaitu late build stage atau biasa juga disebut dengan tahap morfodiferensiasi. Tahap ini terjadi pada bulan ke-6 kehamilan. Tahap ini disebut dengan tahap penyempurnaan karena pada tahap ini seluruh organ akan mengalami penyempurnaan baik dari segi struktur, ukuran, warna, dan lain-lain. Namun, tahap ini masih berada di dalam gusi. Kemudian tahap kedua yaitu tahap erupsi intraoseus. Tahap ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu tahap aposisi dan tahap kalsifikasi. Pada tahap aposisi adalah pengendapan dari matriks enamel dan dentin dalam lapisan tambahan. Sedangkan pada tahap kalsifikasi terjadi pengerasan dari matriks oleh pengendapan garam-garam kalsium. Kemudian tahap yang ketiga yaitu tahap erupsi. Tahap erupsi merupakan pergerakan gigi ke dalam rongga mulut. Erupsi merupakan pergerakan gigi secara aksial dimulai dari tempat terbentuknya. Gigi dinyatakan erupsi apabila mahkota gigi telah menembus gingiva dan tidak lebih dari 3 mm di atas gingiva. 3 mm ini dihitung dari tonjol gigi atau tepi insisal ke gingiva. Kemudian tahap yang keempat yaitu atrisi, di mana atrisi merupakan ausnya permukaan gigi karena lamanya pemakaian waktu berfungsi. Pada tahap ini, bagian gigi yang akan mengalami aus adalah bagian mamelon atau crista marginalis insisalis. Karena terlalu lama pemakaian, maka bagian mamelon akan mengalami proses aus. Tahap yang kelima yaitu resorpsi. Tahap ini merupakan tahap akhir dalam proses embriologi gigi. Tahap resorpsi merupakan penghapusan dari akar-akar gigi susu oleh aksi dari osteoklas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai anomali yang terjadi pada setiap tahap embriologi. Nah, di sini ada beberapa anomali yang dapat terjadi. Yang pertama, pada tahap pertumbuhan ada tahap inisiasi atau bud stage, di mana kelainan pada tahap ini akan menyebabkan anomali pada jumlah gigi, di antaranya anadonsia dan gigi supernumerari. Anadonsia terbagi menjadi dua, yaitu anadonsia sejati dan anadonsia sebagian. Anadonsia atau absennya gigi. Anadonsia sejati adalah absennya satu set gigi secara kongenital. Anadonsia total bercirikan absennya seluruh gigi sulung dan permanen. Kelainan ini sangat jarang terjadi. Kemudian anadonsia sebagian. Anadonsia sebagian juga merujuk pada absen gigi yang kongenital,
melibatkan satu atau dua gigi dalam gigi geligi. Yang kedua, gigi supernumerari. Mesiodens. Mesiodens merupakan gigi supernumerari yang kecil yang terbentuk di antara dua insisif sentral, mempunyai mahkota berbentuk konus dan akar yang pendek. Kedua, tahap proliferasi atau cup stage, di mana kelainan pada tahap ini akan menyebabkan anomali ukuran gigi. Makrodontia. Makrodontia merupakan gigi yang sangat besar tetapi bentuknya normal. Mikrodontia merupakan gigi yang sangat kecil tetapi bentuknya normal. Ketiga, tahap histodiferensiasi atau Bell stage. Kelainan pada tahap ini akan menyebabkan anomali struktur gigi. Yang pertama, amelogenesis imperfecta. Amelogenesis imperfecta merupakan kelainan herediter yang mempengaruhi pembentukan email baik dari gigi geligi sulung maupun permanen. Amelogenesis merujuk pada permulaan terbentuknya sel-sel ini. Kata imperfecta berarti tidak sempurna. Yang kedua, dentinogenesis imperfecta merupakan kelainan herediter yang mempengaruhi pembentukan dentin pada gigi geligi sulung dan permanen. 4. Tahap morfodiferensiasi atau late Bell stage. Kelainan pada tahap ini akan menyebabkan anomali bentuk gigi. Yang pertama ada incisif Hansen. Incisif atas dan bawah mungkin berbentuk oben, lebar pada bagian servikal dan sempit di bagian insisal dengan tepi insisal yang bertakik. Gigi ini merujuk pada Hansen incisif. 2. Molar mulberry. Molar pertama dari gigi ini mungkin mempunyai anatomi oklusal yang dibuat dari multitubercle dengan tonjol yang tidak berkembang. Oleh karena bentuk yang mirip buah beri pada permukaan oklusal, gigi molar ini disebut molar mulberry. 3. Geminasi. Geminasi ditandai dengan mahkota yang kembar nampak double lebarnya dibanding gigi tunggal dan kemungkinan bertakik. 4. Fusi. Fusi merupakan penyatuan dua benih gigi yang berdekatan selalu melibatkan dentin. Tahap kedua, erupsi intraoseus. Kelainan pada tahap aposisi dan kalsifikasi akan menyebabkan anomali warna. Yang pertama, hipokalsifikasi. Hipokalsifikasi adalah kalsium yang terlalu sedikit yang dapat menyebabkan displasia. 2. Pewarnaan tetrasiklin. Terjadi perubahan warna gigi bergantung pada dosis obat menjadi kuning atau coklat kelabu. Demikian pemaparan dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.